sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kanker serviks. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks merupakan jenis kanker yang berkembang di leher rahim atau yang sering disebut dengan serviks, bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Nah, kanker ini biasanya berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun melalui perubahan prakanker atau yang sering disebut dengan displasia. Menurut WHO, lebih dari 6.000 kasus kanker serviks baru terjadi setiap tahun secara global. Penyebab utama dari kanker serviks ini adalah infeksi human papillomavirus yang sering disingkat dengan HPV, khususnya pada tipe 16 dan 18. Berikut ini ada beberapa faktor resiko kanker serviks. Yang pertama ada hubungan seksual di usia muda, kedua berganti-ganti pasangan seksual, ketiga sistem imun lemah, misalnya terdapat HIV atau AIDS, dan yang keempat merokok yang meningkatkan resiko adanya lesi prakanker. Gejala kanker serviks. Gejala kanker serviks di beberapa orang mungkin berbeda-beda. Namun ada beberapa gejala kanker serviks berikut ini. Yang pertama ada stadium awal sering tanpa gejala. Gejala umumnya ada perdarahan di luar siklus menstruasi atau setelah menopause. Kemudian ada keputihan berbau tidak sedap atau bercampur darah. Lalu ada nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian ada gejala lanjut yang meliputi nyeri punggung atau panggul, kedua penurunan berat badan secara drastis, lalu ada pembengkakan pada kaki. Cara mendiagnosis kanker serviks. Yang pertama ada pemeriksaan screening yang terdiri dari pap smear untuk mendeteksi sel-sel abnormal, lalu tes HPV DNA untuk mendeteksi keberadaan virus HPV. Pemeriksaan lanjutan terdiri dari kolposkopi untuk melihat lebih jelas jaringan serviks dan biopsi untuk memastikan diagnosis kanker. Kemudian ada cara mencegah kanker serviks. Cara mencegah kanker serviks ini ada beberapa cara, yakni melalui vaksinasi HPV yang direkomendasikan untuk anak perempuan dan laki-laki pada usia 9-14 tahun. Lalu ada deteksi dini melalui screening rutin seperti pap smear atau tes HPV. Kemudian menghindari resiko yang memicu adanya lesi kanker, yakni menggunakan kondom selama hubungan seksual, tidak merokok, dan menghindari hubungan seksual yang beresiko seperti bergonta-ganti pasangan. Ada beberapa pengobatan yang dapat dipilih, seperti bergantung pada stadium kanker. Stadium awal dapat memilih pengobatan seperti operasi, yakni kolonisasi atau histerektomi. Lalu untuk stadium lanjut ada radioterapi, kemoterapi, dan kombinasi keduanya. Lalu ada terapi paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien stadium akhir. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kanker serviks adalah kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi dan deteksi dini. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang faktor risiko dan pencegahan kanker serviks. Dukungan keluarga dan komunitas sangat berperan dalam keberhasilan pengobatan. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kanker serviks. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih.